kelas A 2017-3 kelompok 2. Nah, jadi saya akan melakukan tindakan bilas lambung, di mana tujuan bilas lambung ini untuk mengeluarkan isi cairan di lambung. Yang mana indikasi bilas lambung ini pada pasien yang mengalami keracunan makanan dan trauma abdomen. Kemudian, bilas lambung ini hanya dilakukan pada pasien yang mengalami penurunan kesadarannya bagus. Namun ada penelitian yang menyarankan bilas lambung ini pada pasien penurunan kesadaran, tetapi harus dipasang intubasi dan ETT terlebih dahulu. Kemudian komplikasinya itu ketika kita memasukkan cairan, dikhawatirnya cairan yang berada di lambung akan terdorong ke duodenum. Baiklah, alat dan bahan untuk bilas lambung yang pertama ada handuk, kemudian ada perla, kemudian ada baskom untuk menampung isi cairan yang berada di lambung tadi, kemudian ada NaCl, kemudian ada kom yang berisi air untuk mengetahui apakah udah paten atau tidak, kemudian ada bengkok, kemudian ada kom untuk mengeluarkan cairan, ada spet 50 dan 20, kemudian ada klem, kemudian ada tong spatel, kemudian ada gunting perban, dan ada kasa. Kemudian ada plester, ada jeli, kemudian ada tempat spesimen untuk menampung spesimen. Kemudian ada tempat untuk menampung spesimen, bengkok, kemudian NGT, kemudian urine bag, kemudian stetoskop, dan handscoon. Kemudian kita komunikasi ke pasien. Baiklah Bu, saya akan melakukan tindakan bilas lambung supaya untuk mengeluarkan racun yang ada di lambung Ibu ya Bu ya. Nah, kemudian kita posisikan pasien, yaitu kepala harus datar. Kemudian kita lepaskan bantalnya terlebih dahulu. Permisi ya Bu ya, saya lepaskan bantalnya. Kemudian kepala, leher, dan kepala harus lebih rendah daripada tubuh, dan juga kepala, leher, dan bahu harus sejajar. Kemudian kita pasang handuk supaya untuk membersihkan dari cairan yang tumpah. Permisi ya Bu ya. Kemudian kita pasang perak supaya menjaga privasi pasien. Kemudian kita pasang handscoon bersih. Kemudian kita lakukan pengukuran NGT, yaitu dari hidung ke telinga, kemudian dari telinga ke PX. Lalu setelah itu pastikan hidung pasien itu mana yang paten. Baiklah Bu, sebelumnya apakah Ibu terdapat sinusitis Bu? Baiklah Bu, tidak ada ya, berarti tidak ada masalah di hidung Ibu. Nah, kemudian kita bersihkan hidung pasien terlebih dahulu menggunakan kasa. Bisa dengan dibentuk lilin-lilin. Kemudian kita bersihkan. Permisi ya Bu ya. Nah, lalu setelah itu kita pasang NGT-nya. Kita lakukan pengukuran NGT-nya. Permisi ya Bu ya.
Kemudian setelah dapat kita tandai, lalu setelah itu kita berikan jeli atau pelumas. Kemudian kita berikan jeli. Sebelum kita melakukan pemasangan GT, sebaiknya kita minta pasien untuk tarik nafas terlebih dahulu. Nah, baiklah Bu, Ibu nanti pas saya pasang selang ini, Ibu bisa tarik nafas ya Bu ya. Tarik nafasnya Bu. Tarik nafas dalam lagi Bu. Kemudian kita pasang klem terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita hubungkan menggunakan spet. Kemudian kita ambil udara 10 cc. Lalu setelah itu kita hubungkan di selang NGT-nya. Kemudian kita pasang stetoskop untuk menilai apakah udah paten atau tidak. Kemudian kita pasang stetoskop. Lalu setelah itu kita buka klem terlebih dahulu. Kemudian kita dorong udara tadi sambil kita dengar di lambungnya. Nah, lalu setelah itu apabila terdengar suara udara, maka itu sudah tepat di lambung. Lalu setelah itu kita klem terlebih dahulu. Kemudian cara kedua yaitu dengan menarik cairan sedikit. Lalu setelah itu kita buka, kemudian kita klem. Kemudian spet cairan tadi kita masuki tempat spesimen untuk kita teliti lebih lanjut cairan lambung tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengecek apakah terdapat gelembung atau tidak, yaitu kita ambil foam yang sudah berisi air, kemudian selang NGT tadi kita buka klemnya. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam klem berisi air tadi untuk mengetahui apakah terdapat gelembung-gelembung atau tidak, tapi ini tidak disarankan. Kemudian kita klem lagi. Selanjutnya kita lakukan fiksasi agar NGT tadi tidak lepas. Ini ya Bu ya. Selanjutnya cairan yang dimasukkan pada usia remaja dan dewasa yaitu 200 sampai 300 ml. Lalu cairan yang dimasukkan bisa menggunakan NaCl atau air hangat dari keran. Namun dan juga yang perlu kita perhatikan yaitu cairan yang masuk harus sama dengan cairan yang keluar. Kemudian tindakan NGT ini berhenti setelah warna cairan yang masuk tadi sama dengan warna cairan yang keluar. Kemudian jika cairan yang masuk warnanya berbeda, maka kita lakukan secara terus-menerus. Kemudian kita baringkan pasien. Maaf Bu, kita miringkan terlebih dahulu ya Bu ya. Kemudian kita pindahin perlaknya ke samping. Kemudian klem masih harus terjaga. Lalu kita masukkan spet 50 cc. Kemudian kita buka terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan. Kemudian kita buka klemnya terlebih
lalu kita masukkan cairan NaCl. Berapa sih? 50 habis itu. Kemudian kita masukin spet 50 cc, lalu kita tuangkan NaCl 50 cc tadi. Kemudian kita tidak perlu didorong, dia mengikuti gravitasi. Lalu setelah itu kita buka spetnya, lalu kita setelah 1 menit ada 2 cara, yaitu pertama menggunakan baskom dan yang kedua menggunakan urine bag. Kemudian kita menggunakan baskom, dekatkan ke mulut pasien, lalu setelah itu kita keluarin cairan tadi. Kemudian kita lihat jika warnanya masih berbeda, kita lakukan menggunakan yang urine bag. Kemudian kita hubungkan urine bag tadi ke selang NGT-nya. Kemudian kita lihat di urine bag tadi apakah warnanya masih sama atau berbeda. Jika berbeda, kita lakukan terus-menerus sampai habis cairannya. Setelah itu kita buka, setelah selesai, kemudian kita klem lagi. Kemudian yang kedua ada posisinya kita miringkan lagi ke posisi semula, yaitu posisi telentang. Kemudian caranya sama seperti sebelumnya. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan NaCl. Kita buka klemnya. Selanjutnya kepala pasien kita miringkan. Ini maaf ya Bu. Kemudian kepala pasien posisinya lebih rendah daripada tubuh pasien. Kemudian caranya sama seperti yang tadi, menggunakan NaCl. Kita buka klemnya, kemudian kita masukkan NaCl-nya. Jangan didorong sampai mengikuti gravitasi. Kemudian kita tunggu 1 menit. Lalu setelah itu kita masukkan sampai habis atau sampai sudah 300 ml. Nah, kemudian bisa juga dengan 2 cara yang tadi sama, yaitu bisa menggunakan urine bag dan juga bisa menggunakan baskom. Kemudian kita lakukan pengapan, bisa kita lepas atau tidak. Jika tidak, kita lepas dari urine bag, kemudian kita klem lagi. Nah, kemudian setelah itu kita bereskan alat. Permisi ya Bu ya. Kemudian kita lepas juga anduk. Permisi Bu. Ini kita pasang bantal. Permisi ya Bu ya. Udah, kemudian kita terminasi. Baiklah Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan bilas lambung. Bagaimana perasaan Ibu Bu? Senang ya Bu ya. Nah, lalu kemudian kita lakukan dokumentasi, yaitu jumlah cairan masuk sama dengan cairan dikeluarkan. Kemudian kita lihat warnanya apakah sama atau tidak. Kemudian berapa kali pembilasan, misalnya 3 kali 300 cc, yaitu 900 cc. Kemudian kita lakukan pendokumentasiannya, yaitu hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 telah dilakukan pembilasan lambung pada Nyonya A pada pukul 10 WIB. Tanda tangan jelas perawat Dika Febriani. Terima kasih.